Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu ayat. Kita sudah sampai pada halaman 87 surah An-Nisa ayat 52 sampai 59 insyaallah taala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 56. Di sini kita temukan tak sukun ketemu dengan jim. Ini boleh dibaca idgham. Nadijaj, jadi taknya hilang ya, jadi jim. Nadijaj juluduhu. Kemudian ayat 57 tak ketemu dengan sin. Ini boleh idgham. As-salihas sanudkhil. Taknya hilang, masuk dalam sin. Ayat 58 ya'murukum ya'murkum. Ra-nya boleh disukun. Tu'addu tuwaddu. Hamzahnya diganti wawu. Ni'imma na'imma. Nunnya di fathah. Boleh juga nunnya di kasrah, kemudian ainnya disukun. Innallaha ni'ma ni'ma. Berarti ainnya apa? Sukun. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 52. Ulaika mereka itu alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, Allah laknati mereka. Wa may yal'anillah, dan siapapun yang Allah laknati, falan tajida lahu,
maka engkau tidak akan mendapati bagi dia nasira, penolong. Siapa yang dilaknati oleh Allah? Nah, kembali ke ayat sebelumnya, ayat 51. Ayat 51 bicara tentang ahli kitab yang mereka iman kepada al-jibti wa taghut. Termasuk jibt adalah para dukun. Taghut adalah yang disembah selain Allah dan rela. Nah, maka ahli kitab yang seperti ini, inilah ahli kitab yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, perbuatan mereka iman kepada dukun, iman kepada taghut menyebabkan apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haram hukumnya kita mempercayai dukun. Datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, membenarkan ucapan dukun, itu sudah tingkah kafir. Man ata kahinan. Barang siapa yang mendatangi dukun. Fasaddaqahu bima yaqul. Lalu membenarkan ucapan dukun. Au atamra'atan haidha. Atau mengumpuli istri padahal sedang haid. Au atamra'atan fi duburiha. Atau memasukkan ke dalam dubur istri. Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad. Sudah berlepas diri dari sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu dari Al-Quran atau Al-Islam. Berarti lepas dari Islam. Na'udzubillah. Ini hadis riwayat Imam 4 sahih. La'anahumullah. Allah laknat. Laknat itu apa? Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Allah punya rahmat. Rahmat Allah di akhirat adalah surga. Nah, dijauhkan dari surga. Nggak masuk surga. Kalau sudah dijauhkan dari surga, bagaimana? Falan tajida lahu nasira. Tidak mungkin ditolong. Karena sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus berhati-hati dari semua perkara yang menyebabkan laknat Allah. Karena kalau sudah terlaknat, nanti akan tidak ada penolong lagi. Ayat 53 Allah mengatakan, apakah lahum bagi mereka nasibun, bagian minal mulki, dari kerajaan? Fa'idan, maka kalau begitu, yaitu kalau mereka memiliki kerajaan, la yu'tunan nas, mereka tidak akan memberikan kepada para manusia naqira, sedikit pun. Ini pertanyaan disebut istifham ingkari. Pertanyaan tetapi maksudnya pengingkaran. Jadi maksudnya mereka ahli kitab sama sekali tidak diberi kerajaan atau kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai ahli kitab yang dibicarakan tadi diberi kekuasaan oleh Allah, niscaya mereka akan la yu'tunan nasa nakira, tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia. Alias apa? Pelit-pelit dan bakhil-bakhil mereka-mereka ahli kitab. Maka pelit itu sifat yang sepantasnya untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Meskipun orang muslim bisa saja, pelit itu bisa. Karena orang muslim tidak maksum dari perbuatan pelit, tidak. Sehingga ada kemungkinan orang muslim agamanya Islam, percaya akhirat, tetapi dia pelit. Tetapi itu tidak pantas untuk seorang muslim, pantasnya hanya untuk orang-orang kafir saja. Ayat ini mirip dengan ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi." Kalaulah kalian itu menguasai gudang-gudang rahmat Allah, idzal la amsaktum khasyatal infaq. Kalau begitu kalian akan menahan, tidak mau infak karena takut miskin. Khasyatal infaq itu artinya apa? Takut miskin. Wa kana al-insanu qatura, dan adalah manusia itu wataknya adalah pelit. Nah, maka sebab mereka tidak mau memberikan infak sama sekali, itu karena apa? Karena takut miskin. Punya duit 1 juta, dikeluarkan 100.000, khawatir menjadi miskin. Karena kalau dikurangi 100 jadi 900. Padahal sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah itu sama sekali tidak mengurangi jatah kita. Kita lihat sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Kok bisa begitu? Padahal faktanya 1 juta dikurangi 100, tersisa 900. Dan itu berkurang. Nah, maka yang dimaksud Nabi di sini adalah hakikat.
Kalau kita lihat dohir, 1 juta dikurangi 100 itu berkurang menjadi 900. Tapi hakikatnya tidak berkurang. Karena setiap kita mengeluarkan infak, itu Allah pasti akan memberikan ganti. Nah, gantinya itu sebagian orang salah paham. Kalau kita keluarkan 100.000, harus kembali 500.000. Itu nggak benar. Keluarkan kita 100.000, diganti oleh Allah bebas. Mungkin diberi sehat, diberi berkah hartanya, dan sebagainya. Sehingga kita lihat sebagian orang yang hartanya tidak begitu banyak, tetapi cukupan. Kenapa cukupan? Ternyata karena dia itu rajin untuk infak. Nah, infaknya itu menyebabkan apa? Allah berkahi hartanya, jadi cukup. Sebaliknya kita lihat beberapa orang yang sebenarnya pemasukannya sangat banyak, tetapi kenapa nggak cukup? Nah, itu karena apa? Tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih penting berkah daripada banyak. Karena itu supaya berkah harta kita, hendaklah kita sisihkan sebagainya untuk infak. Kemudian kata-kata nakir, ini saya artikan tadi sedikit. Sebenarnya arti nakir bukan sedikit. Ibnu Abbas mengatakan, nakir adalah an-nuqtah allati fin nawat. Titik yang ada pada biji kurma. Biji kurma panjenengan ambil, nanti ada satu titik di situ. Nah, itu orang Arab mengungkapkan sesuatu yang sedikit dengan istilah nakir tersebut. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan saupil-upil. Bukan betul-betul saupil-upil, bukan. Tapi maksudnya sangat kecil sekali. Ada penjual salak, salaknya kecil-kecil. Nah, ditegur, salak kok saupil-upil. Padahal nggak mungkin, salak saupil itu nggak mungkin. Pasti lebih besar. Tapi itu maksudnya adalah ungkapan untuk menunjukkan kecil. Nakir itu seperti itu. Maka nakir kalau diartikan titik di apa namanya tadi di biji kurma, itu kalimatnya membingungkan, sehingga saya terjemahkan yang mudah saja, nakira sedikit gitu aja. Ayat 54. Allah mengatakan ataukah yahsudunan nasa, mereka iri kepada para manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala atas ma atahumullah, apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya, yaitu kenabian. Faqad maka sungguh ataina, kami sudah berikan ala Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim, al-kitab, kitab, yaitu kitab-kitab suci yang turun dari langit, wal hikmah, dan hikmah, kebijaksanaan, maksudnya kenabian, wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang besar. Nah, ini watak kedua ahli kitab, yaitu apa? Iri. Maka iri itu tidak pantas bagi umat Islam. Kita melihat orang lain dalam kenikmatan, iri, nggak pantas. Ingin seperti dia boleh. Berbeda dengan iri. Iri itu pengen kenikmatannya itu pindah. Tapi kalau pengen seperti dia, nggak ada masalah kita. Kita tanya, kok sukses gimana? Bisnisnya gimana? Ya, kita dulu bukanya warung sama-sama bareng. Tapi engkau sukses, kok saya tidak nih. Caranya gimana? Triknya gimana? Nah, boleh tanya gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau iri sehingga benci kepada orang yang diberi nikmat tadi, nah itu hanya pantas untuk ahli kitab, orang-orang kafir saja. Orang muslim tidak pantas. Disebut oleh Nabi sebagai da'ul umam, penyakit umat terdahulu. Rasul bersabda, "Dabba ilaikum, telah merembet kepada kalian wahai umat Islam, da'ul umam qablakum, penyakit umat-umat sebelum kalian." Yaitu apa? Al-hasad, iri, wal baghdha, dan membenci. Hiyal haliqah, itu menggundul, haliqatuddin, yaitu menggundul agama kalian. Jadi habis agamanya gara-gara dengki dan benci. Kemudian Nabi bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu demi Allah, kalian tidak bakal masuk jannah sampai beriman. Tidak bakal beriman sempurna sampai saling cinta. Maukah saya kabari kalian sesuatu, kalau kalian lakukan saling cinta. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kita sesama muslim kalau berjumpa disunahkan untuk apa? Salam. Kita naik motor, ada orang jalan kaki, kita lewati, kita ucapkan Assalamualaikum. Berjumpa sesama naik motor, Assalamualaikum. Berjumpa sesama jalan kaki, Assalamualaikum. Nah, itu tujuannya supaya tahabbtum, saling cinta sesama umat Islam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nas yang dimaksud di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fadlih, karunia Allah yang dimaksud di sini kenabian. Jadi ahli kitab tidak masuk Islam. Kenapa? Iri. Mereka mengharapkan nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka itu munculnya dari keturunan Nabi Yakub atau Nabi Ishak ya. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Yahudi ini kan Bani Israel. Nah, mereka pengen nabi terakhir itu adalah dari Bani Israel. Ternyata Allah pilih dari Bani Ismail. Nabi Ibrahim kan punya dua putra ya. Putra yang satunya Ismail, satunya lagi adalah Ishak. Nah, maka Allah pilih bukan dari Ishak tapi dari Ismail. Maka mereka dengki sehingga mereka tidak mau beriman. Yang beriman bisa dihitung jari. Saya hanya tahu satu saja. Pentolan ahli kitab di Madinah yang masuk Islam. Saya hanya tahu satu, lainnya saya nggak tahu. Yaitu Abdullah bin Salam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memuji beliau. Abdullah bin Salam adalah asyiru asyaratin fil jannah. Salah satu dari 10 orang yang masuk jannah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Ini satu-satunya Yahudi pentolan ya yang masuk Islam di Madinah. Saya cuma tahu satu, Abdullah bin Salam. Yang lainnya saya nggak tahu. Abdullah bin Surya itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Bahkan Rasul bersabda, "Lau amana bi asyaratun minal yahud." Andai mau beriman kepada saya 10 Yahudi, maksudnya 10 tokoh Yahudi, la amana biyal yahud. Ini saya semua Yahudi masuk Islam juga. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam tidak sampai 10. Andai kan ada 10 saja yang masuk Islam dari tokoh-tokohnya. Ini saya rakyatnya semuanya ikut. Kenapa? Yahudi itu punya sifat membebek para kiai saja. Nggak begitu perlu dalil. Pokoknya kiainya ngomong apa ikuti. Nah, maka kita umat Islam jangan begitu. Kiai kita ngomongnya nyeleneh, ya jangan diikuti. Diikuti dalam hal-hal yang tidak nyeleneh saja. Yang nyeleneh jangan diikuti. Sholat disuruh berjarak. Ya sebabnya apa kok berjarak? Oh supaya aman dari COVID. Nah sekarang COVID-nya sudah nggak ada kok malah masih berjarak. Aneh apa nggih? Dulu ketika awal-awal COVID itu banyak itu berjarak nggih, masuk akal lah meskipun saya tidak setuju nggih. Lah sekarang COVID-nya wis hilang, cik berjarak terus. Masih disuruh-suruh pakai masker ketika sholat. Aneh kan? Nah, maka tidak bisa taat kita kalau perintahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti Yahudi. Nah, maka di sini Allah sampaikan, kalau kalian dengki sehingga tidak mau iman, ketahuilah Allah itu sudah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim kitab, kemudian kenabian, kemudian kerajaan yang besar. Contohnya siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu diberi mulkan azimah dan dia keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, apakah yang nikmat-nikmat yang lain kalian juga akan dengki? Kalau nikmat Allah kepada siapapun didengki, diiri, berarti itu tidak terima dengan kebijaksanaan Allah. Allah ingin memberikan seseorang sesuatu nikmat, kemudian memberikan yang lain nikmat yang lain. Kalau tidak mau, kalau tidak setuju dengan itu, berarti seolah-olah menganggap Allah itu tidak bijaksana. Kenapa memberi dia begitu, tidak memberi saya? Berarti apa? Seolah-olah menganggap Allah tidak bijaksana. Nah, kalau betul-betul seperti itu keyakinan mereka, ini kurang ngajar betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan faminhum, maka dari mereka man amana bih, ada orang yang beriman kepada dia, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada Nabi Muhammad ya. Karena tadi sudah disebutkan Anas yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan dari kalangan mereka man, ada orang yang sadda anhu, berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadda boleh juga diartikan menghalangi anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa, dan cukuplah bi jahannam, neraka jahanam itu sa'ira, sebagai sesuatu yang dibakar atau dinyalakan, yaitu sebagai hukuman untuk mereka. Ini salah satu tafsiran untuk ayat ini. Faminhum man amana bihi, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tafsiran yang lain. Tapi ini tafsiran tidak lebih mudah. Sebagian mereka ada yang beriman dengannya. Dengan apa? Yaitu dengan ataina tadi.
Allah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab, hikmah, dan kerajaan yang besar. Nah, ketika ada keluarga Nabi Ibrahim, dan mereka termasuk keluarga Nabi Ibrahim, diberi kenabian, mereka terima. Kenapa? Karena nabinya dari kelompok mereka, dari kelompok Bani Israel. Wa minhum man sadda anhu. Tapi ada juga yang berpaling dari nabi yang dari Bani Israel tadi. Artinya seolah-olah Allah mengatakan, nabi Bani Israel saja sebagian mereka terima, sebagian mereka buang. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari Bani Israel. Bisa dipahami? Nabi Ibrahim punya 2 putra, Ishak sama Ismail. Keturunan Nabi Ishak saja yang Bani Israel termasuk mereka, tidak semua nabi mereka itu mereka terima. Bahkan sebagian nabi mereka bunuh. Nah, kalau nabi mereka sendiri saja mereka bunuh, apalagi kalau nabinya muncul dari kelompok yang lain, yaitu dari keturunan Nabi Ismail tadi. Nah, lebih mereka musuh, itu maksudnya. Itu tafsiran yang kedua untuk kata-kata ini. Dan ini bisa ditafsirkan seperti itu. Kita lihat ya. Dalil bahwasanya mereka membunuh sebagian nabi mereka sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun? Apakah setiap kali datang utusan bima la tahwa anfusukum, dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh jiwa-jiwa kalian, istakbartum, kalian jadi sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Fa fariqan kadzdzabtum, maka sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Nah, ini dalil bahwa Bani Israel membunuh sebagian nabi mereka. Nabi dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Bani Israel. Dan di sini perlu diperhatikan kata-kata kadzdzabtum, ini dengan fi'il madhi menunjukkan lampau, taqtulun ini dengan fi'il mudhari menunjukkan yang sedang terjadi dan akan datang. Kenapa untuk yang taqtulun membunuh ini dengan fi'il mudhari? Untuk isyarat bahwa mereka juga berusaha membunuh nabi yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah berkali-kali mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih racun pada apa? Daging kambing supaya Nabi mati, dan bermacam-macam usaha mereka. Maka ini kalimat-kalimat Quran itu memang mengandung rahasia-rahasia. Ya. Kenapa di sini pakai fi'il madhi? Kenapa di sini pakai fi'il mudhari? Ini tetap ada rahasia-rahasia yang perlu kita gali di sini. Allah mengatakan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru kafir bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, saufa akan nuslihim, kami masukkan mereka nara, pada api yang besar. Kullama, setiap kali nadijat, matang, juluduhum, kulit-kulit mereka, baddalnahum, kami ganti mereka juludan, dengan kulit-kulit ghairaha, selainnya. Tujuannya apa? Liyadzuqu, supaya mereka merasakan al-adzab, siksa. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah azizan, maha gagah, hakima, maha bijaksana. Nuslihim, memasukkan, itu maksudnya adalah memasukkan seluruh tubuh. Jadi kalau ada gelas begini ya, barang yang kita masukkan kecil, sehingga dia bisa masuk seluruhnya dalam gelas ini. Ini namanya nusli. Tapi kalau barangnya besar, sehingga kalau kita masukkan hanya separuhnya saja atau sebagiannya, itu bukan nusli. Nah, maka nusli itu terjemah yang tepat apa? Memasukkan seluruh tubuhnya, atau memasukkan secara dahsyat sampai semuanya masuk dalam neraka, sehingga siksaannya dahsyat. Ini bedanya orang kafir yang masuk neraka kekal dengan orang muslim. Orang muslim mungkin sebagian mereka yang terkena api neraka mungkin sampai lututnya saja. Mungkin sampai pada pinggangnya saja. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu kan disiksa oleh Allah di neraka paling atas. Itu yang terkena api cuma telapak kakinya saja. Tapi meskipun telapak kakinya yang terkena api, ini otaknya sudah umub sudah. Saking panasnya api neraka tersebut. Nah, tapi kalau orang yang dijanjikan di sini nusli, ini seluruh tubuhnya masuk dalam neraka, naudzubillah. Kemudian di sini ada ilmu kulit. Kulit itu kalau sudah matang, maka sudah mati rasa, sarafnya mati. Kalau sudah mati, sarafnya mati, maka sudah mati rasa. Tidak akan merasakan sakit lagi. Karena itu dengan sebab surah An-Nisa ayat 56 ini, ada salah satu tokoh ilmuwan kafir
dari negara barat masuk Islam. Kenapa? Dia itu ahli kulit dan dia tahu ilmu seperti ini. Nah, begitu dia menyampaikan ilmu ini oleh seorang muslim diberitahu, ini dalam Quran sudah ada. Sebelum kamu temukan itu sudah ada, sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat ini. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Di sini dikatakan liyadzuqul azab. Supaya merasakan lagi siksa. Nah, dia takjub dengan isi Quran, akhirnya masuk Islam. Jadi ini satu ayat yang bicara tentang atau membahas tentang sedikit keilmuan modern. Sehingga Quran ini bisa berlaku untuk sepanjang masa. Allah mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, sanudkhiluhum, kami akan masukkan mereka jannatin, jannah-jannah, kebun-kebun, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam jannah, azwajun, istri-istri, mutahharatun, yang disucikan, wa nudkhiluhum, dan kami masukkan mereka zillan, pada naungan, dhalila, yang sangat menaungi, atau naungan yang banyak. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman tidak diterima kecuali disertai dengan amal. Karena itu para ulama mengatakan definisi iman adalah tasdiqun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Beramal dengan anggota tubuh. Orang mengatakan saya beriman, syahadatain, tapi tidak mau sholat, orang kacek. Mana amal salehnya mana? Tidak mau puasa, nggak ada gunanya. Mana amal salehnya mana? Maka sholat, puasa, zakat, haji harus dilakukan semuanya. Amilus shalihat. Itu baru sanudkhiluhum jannat, dijamin masuk jannah. Yang tidak ada jaminan. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Allah sebutkan jannatin, jannah-jannah, berarti surga tidak hanya satu. Lah terus jumlahnya berapa? Saya sendiri nggak ngerti. Yang penting Rasulullah bersabda, innaha laysat bi jannatin wahidah. Surga tidak hanya satu, walakinnaha jinanun katsira. Tetapi jannah itu banyak. Wa inna Haritsata lafil firdausil a'la. Haritsah putramu yang mati syahid itu masuk dalam surga Firdaus yang tertinggi. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Bukhari. Al-anhar, sungai-sungai. Berarti sungainya tidak satu, tapi beraneka ragam. Nah, ini bedanya sungai dunia dengan sungai surga. Sungai surga beraneka ragam. Di dunia mana ada beraneka ragam? Di mana-mana sungai cuma satu macam, sungai air. Nah, maka kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sungai di surga. Kayak apa? Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam jannah, bahrul ma, ada lautan air, wa bahrul asal, lautan madu, wa bahrul laban, lautan susu, wa bahrul khamr, lautan minuman keras, tapi yang tidak memabukkan. Thumma tushaqqaqul anharu ba'du, kemudian terpecah-pecahlah sungai-sungai setelahnya. Jadi ada sungai, berarti ada apa? Laut. Nah, karena sungainya bermacam-macam, berarti lautnya juga bermacam-macam. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini hikmah Allah, di dunia tidak dibikin gini. Kalau di dunia dibikin laut madu, saya jual madu nggak ada yang beli, Pak. Ya toh? Kalau ada laut susu, pagi-pagi itu nggak ada yang jual susu, karena nggak laku pasti. Nah, maka ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti di akhirat semua itu ada. Azwajun, istri-istri, berarti satu atau banyak? Banyak. Pengen pinten? Kalih? Cukup? Nggak cukup? Wah, malak tenan ini. Likulli rajulin minhum, masing-masing dari ahli jannah, zaujatan, punya dua istri. Ala kulli zaujatin sab'una hullah, masing-masing istri memakai 70 baju. Meskipun 70 baju, tetapi yabdu mukhu saqiha min waraiha. Sumsum betisnya masih tampak di balik baju yang 70 tadi. Hadits riwayat Tirmidzi. Nah, ini jangan dibayangkan baju tumpuk-tumpuk ya malah elek. Nah, itu kalau di dunia kan, Pak. Kita pakai 2 baju atau 5 baju tambah jelek. Tapi kalau di akhirat tidak begitu.
Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, ya. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini cuma 2 istri nih, Pak. Nah, tadi katanya kurang tadi, ya. Baik, saya tampilkan yang lebih banyak. Kita 2 kurang keh, ya. Nah, hadis yang lain. Adna ahlil jannah, paling rendahnya ahli jannah adalah orang yang memiliki 80.000 khadim, pembantu. Wasnatani wasab'una zaujah, 72 istri. Hadis riwayat Tirmidzi. Disahihkan oleh Ad-Diya. Tapi saya jujur didhaifkan Albani. Berarti hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Mudah-mudahan sahih dan mudah-mudahan kita mendapat 72 atau lebih. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak mengamini dapat 2 saja nanti, kan. Baik. Mutahharah, disucikan. Disucikan dari apa? Para ulama katakan disucikan dari kotoran dohir sama kotoran batin. Kalau kotoran dohir misalnya upil, umbel, napa niki? Blobok, curek, eces, macam-macam gitu. Semua lubang di kepala kita ini mengeluarkan kotoran-kotoran. Termasuk disucikan dari mani. Karena mani sesuatu yang kotor. Sehingga di surga itu hubungan intim tidak ada hamil sama sekali. Kalau di dunia kan sering orang membatasi kan. Sebenarnya pengen hubungan tapi khawatir hamil. Nah, di dalam surga tidak perlu begitu. Mutahharah. Itu kotoran dohir. Kotoran batinnya apa? Ya akhlak-akhlak yang buruk, nggak ada. Marah kepada suami, nggak ada. Kalau di dunia sering ya, istri marah sama suami. Suami mau nikah lagi, istrinya ngambek. Nah gitu kan. Itu karena tidak mutahharah. Di sana mutahharah. Termasuk mutahharah juga tidak ada pertentangan antara para istri. Istrinya 72, jambak-jambakan, nggak ada. Karena kalau jambak-jambakan berarti tidak mutahharah dari akhlak yang buruk. Zillang dhalila, naungan yang banyak. Hadis yang berkaitan dengan ayat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pohon di dalam surga, namanya pohon tuba. Beliau mengatakan inna fil jannah la syajarah. Di dalam jannah ada pohon, pohon tuba. Yasirur raqibul jawadal mudmaras sari, seseorang pengendara mengendarai kuda yang sangat cepat sekali. Fi dhilliha, di bawah naungan pohon tadi, mi'ata amin ma yaqta'uha. Selama 100 tahun itu masih belum selesai menempuh pohon tadi. Jadi 100 tahun perjalanan dengan kuda, mau lepas dari naungan pohon, nggak bisa. Karena apa? Saking besarnya pohon tadi. Jadi besarnya seberapa ya nggak kebayang. Ini beringin jumbo ini. Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian antuwaddu, untuk menunaikan al-amanati, amanah-amanah, ila ahliha, kepada pemilik-pemiliknya. Wa idza hakamtum, dan jika kalian itu menghukumi bainan nas, di antara manusia, antahkumu, supaya kalian menghukumi bil adl, dengan adil. Jangan pilih kasih. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma, sebaik-baik, ya'idukum, menasihati kalian, bihi, dengannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah sami'an, maha mendengar, basira, maha melihat. Jadi kita disuruh 2 di sini. Pertama, amanah ditunaikan. Amanah itu apa? Amanah itu definisinya setiap hak milik orang lain, itu amanah. Maka para ulama katakan amanah itu ada 2 macam. Pertama, haknya Allah yang harus kita tunaikan kepada Allah. Salat 5 waktu itu amanah, puasa Ramadan itu amanah, haji itu amanah, semua kewajiban dari Allah itu amanah. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita belum menunaikan amanah kepada Allah. Yang kedua adalah amanah kepada makhluk, dititipi orang. Nah, ini berarti amanah, harus dikembalikan. Pinjam dari orang, harus dikembalikan. Utang dari orang, harus dikembalikan. Ini amanah. Kalau tidak dikembalikan, gimana? Nanti di akhirat disuruh mengembalikan. La tu'addunnal huquq ila ahliha. Betul-betul kalian akan menunaikan semua hak kepada pemiliknya masing-masing yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna tantauha. Sampai-sampai kambing yang di dunia kalah ditanduk oleh kambing yang tanduknya besar, itu nanti akan dibalaskan oleh Allah. Kenapa? Zalim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian perintah yang kedua,
hukum harus adil. Nah, ini banyak dilanggar sekarang. Terutama yang berkuasa. Menghukumi semaunya. Pelanggarannya sama. Tapi kalau yang melakukan pejabat, dibiarkan. Yang melakukan rakyat, apalagi Habib, apalagi yang suka nahi mungkar, harus penjara. Nah, itu berarti nggak adil. Maka ayat ini banyak dilanggar. Padahal kalau mau adil, wah pahalanya besar sekali. Para presiden kalau mau adil, para pejabat kalau mau adil, nih hadisnya. Innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil, indallah di hadapan Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar bercahaya, an yaminir rahman, di kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Orang-orang yang adil dalam hukum mereka, adil kepada keluarga mereka, dan pada perkara yang mereka urusi. Ya. Hadis riwayat Muslim. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Saya ulangi ya. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Kenapa saya melakukan ini? Nah, mari saya tampilkan hadisnya. Riwayat Abu Dawud. Abu Hurairah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dan seterusnya sampai sami'an basira. Nah, Abu Hurairah katakan, saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ibu jarinya pada telinganya, sementara jari sampingnya, yaitu jari telunjuk, diletakkan pada matanya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Apa maksudnya? Kata Abu Dawud, yakni maksudnya annalillahi sam'an wa basaron. Allah itu punya pendengaran, punya penglihatan. Wa hadza raddun 'alal Jahmiyah. Ini adalah dalil yang menolak pendapat Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok sesat seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya. Jahmiyah mengatakan Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Allah Maha mendengar tanpa pendengaran. Nah, tidak benar seperti itu. Karena buktinya Nabi mengatakan innallaha sami'an kana sami'an basira. Berarti Allah punya pendengaran dan penglihatan. Tetapi jangan lupa kalam Allah dalam Al-Qur'an. Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah Allah itu serupa dengan apapun juga. Jadi bukan seperti manusia. Manusia telinganya di sini nih, samping sini nih. Allah apakah seperti itu? Enggak. Kita enggak ngerti bagaimana Allah. Mata manusia di atas sini nih, di atas hidung ini ya. Apakah Allah begitu? Enggak, kita enggak ngerti. Pokoknya Allah punya pendengaran, punya penglihatan, titik. Selesai, jangan ditanya lagi. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Nah, kita jelaskan dulu. Taat kepada Allah wajib. Taat kepada Rasul wajib. Taat kepada ulil amri wajib dengan syarat. Karena itulah di sini rahasianya Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri, tapi langsung wa ulil amri. Sementara di depan ati'ullaha, kemudian wa ati'ur rasul. Kenapa? Karena taat kepada Allah itu mutlak, tidak ada pengecualian. Taat kepada Rasul itu mutlak, tidak ada pengecualian. Tapi kalau taat kepada ulil amri, ini ada pengecualian. Kecuali kalau diperintah yang maksiat, jangan taat. Mari kita lihat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ta'ata, tidak ada ketaatan. Liman asallah, bagi siapapun yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan untuk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya dalam kebaikan-kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, sekarang ulil amri itu siapa? Ulil amri ada dua tafsiran. Tafsiran pertama al-ulama, para ulama. Tafsiran yang kedua al-umara, para pemimpin, pemimpin negara. Ya. Tapi minkum, dari kalian, yaitu dari kalangan umat Islam. Nah, maka yang dimaksud ulil amri ini bukan seperti yang ada sekarang. Mohon maaf ya, Presiden Indonesia yang sekarang Pak Jokowi maupun siapapun yang sebelumnya, itu bukan ulil amri minkum. Kenapa? Itu dipilih untuk seluruh rakyat, baik itu muslim maupun kafir. Yang minkum itu yang hanya dari umat Islam saja. Makanya pemilihan di Indonesia, kalau yang terpilih ternyata orang kafir, bisa nggak? Ya bisa, karena rakyatnya memang beraneka ragam.
Kalau yang terpilih orang Hindu, bisa nggak? Ya bisa, karena rakyatnya memang ada yang Hindu. Tetapi di sini Allah katakan minkum, dari kalangan kalian itu kalian siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, maka maksudnya kalau zaman dulu ya khalifah, Amirul Mukminin. Sekarang nggak ada Amirul Mukminin. Berarti tidak ada ulil amri minkum yang dari kalangan apa? Dari kalangan umara. Adanya ulama. Taat kepada ulama wajib, tetapi harus perintahnya perintah yang ma'ruf. Ulama suruh yang tidak ma'ruf, tidak ada taat. Misalkan ulamanya ngomong, ayo sholatnya jarak 1 meter 1 meter. Nah, kita bilang, nggak bisa Pak. Pak ulama, nggak bisa Pak. Kenapa? Sholat diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada aturannya. Yang tidak ada aturannya silahkan diatur. Tapi yang sudah ada aturannya jangan diatur-atur. Wala tadharu furujatin lisyaitan. Jangan biarkan ada celah untuk setan. Celah saja itu disuruh untuk nutup. Bagaimana kalau 1 meter? Ini bukan celah lagi nih. Bolong, melompong, gede banget nih. Celah saja, yang kecil, celah itu namanya kecil. Itu disuruh menutupi. Kenapa? Tidak ditutupi, setan masuk. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Terutama dalam kondisi sekarang di mana COVID-nya sudah hilang atau sudah nyaris hilang. Atau sebagian orang berpendapat memang tidak ada. Nah, nggak tahu saya. Benar-benar ada atau tidak ada, nggak ngerti lah. Baik, kemudian Allah mengatakan, fa in tanaza'tum, kalau kalian itu berselisih fi syai'in, dalam suatu urusan, farudduhu, maka kembalikanlah ilallahi, kepada Allah, war rasul, dan rasul, in kuntum, jika kalian tu'minuna, beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun, itulah lebih baik, wa ahsanu, dan lebih bagus, ta'wila, akibatnya. Tanaza'tum, kalian berselisih. Antara siapa? Antara rakyat dengan ulil amri. Pemerintahnya mengatakan A, rakyatnya mengatakan B, berselisih. Nah, gimana solusinya? Solusinya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kepada Allah, kepada Quran. Maksudnya kepada Rasul, kepada sunnah atau kepada hadis. Nah, contohnya ya tadi gampang ya. Softnya disuruh berjarak. Itu keinginan pemerintah. Nah, rakyatnya tidak setuju. Ini namanya apa? Tanaza'tum. Berselisih ini. Nah, kalau sudah berselisih gimana? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, sekarang ada tidak? Di dalam Quran maupun sunnah, sholat berjarak 1 meter. Ada nggak? Nggak ada toh, nggih? Yang ada disuruh merapatkan. Ya sudah, kembali. Tapi Allah katakan, kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Nah, maka Ibnu Katsir mengambil kesimpulan, mengambil istimbat. Siapapun berselisih dan tidak mau kembali kepada Quran maupun sunnah, berarti tidak iman. Nah, maka zaman sekarang ini banyak yang tidak apa? Iman. Meskipun jangan ditafsiri perkataan saya ini berarti banyak yang kafir murtad, bukan. Tidak iman itu kadang-kadang maknanya adalah tidak iman secara sempurna. Kemudian Allah katakan, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Lebih bagus akibatnya kalau kita mau kembali kepada Quran dan sunnah. Artinya mentaati Allah dan mentaati Rasul, akibatnya selalu baik. Tidak mungkin tidak baik. Rapat soft itu mentaati Nabi, akibatnya pasti baik. Nggak mungkin gara-gara rapat soft kemudian akan terkena COVID, gara-gara tersebut. Allah sudah janjikan kok, ahsanu ta'wila, lebih bagus akibatnya. Akibatnya lebih bagus. Baik, yang berjarak itu bagus ya, karena tujuannya menjaga diri dari COVID. Tapi gara-gara begitu, akhirnya setannya keliweran. Akhirnya sesama orang sholat jadi mudah diadu domba oleh setan. Nah, berarti kan akibatnya tidak lebih bagus ini. Ini sekali lagi saya bicara dalam kondisi ketika COVID-nya sudah hilang seperti ini. Adapun kondisi dulu ya, ketika masih mencekam, wajarlah kalau orang seperti itu, meskipun saya tidak setuju ya, tapi bisa memaklumi ketika orang-orang apa? Sangat ketakutan sehingga sholatnya disuruh berjarak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.